Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Arif Firmansyah, NIM 2201010075. Saya mahasiswa Teknik Elektro, Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman, Universitas Maritim Raja Ali Haji Angkatan 22. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sinyal dan Sistem yang diampu oleh Bapak Tony Suhendra, STMCS. Di sini, saya akan menjelaskan apa itu Python dan tata cara instalasi Jupyter Notebook. Langsung saja ke penjelasannya. Jadi, apa itu Python? Jadi, Python merupakan bahasa pemrograman komputer yang biasa dipakai untuk membangun situs, software atau aplikasi, mengotomatiskan tugas dan melakukan analisis data. Bahasa pemrograman ini termasuk bahasa tujuan umum, artinya ia bisa digunakan untuk membuat berbagai program berbeda, bukan khusus untuk masalah tertentu saja. Karena sifatnya yang serbaguna dan mudah digunakan, bahasa pemrograman Python ini menjadi bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan, terutama untuk mereka yang masih pemula. Nama Python sendiri berasal dari Monty Python, ketika Guido van Rossum membuatnya. Ia sedang membaca skrip siklus terbang Monty Python BBC. Menurutnya, nama tersebut singkat dan misterius. Karena itulah, ia memilih menggunakan nama tersebut untuk bahasa pemrograman yang ia buat. Lalu, apa itu Jupyter? Jupyter adalah aplikasi web yang digunakan untuk membuat dan membagikan dokumen yang memiliki kode, hasil hitungan, visualisasi, dan teks. Jupyter merupakan singkatan dari 3 buah bahasa pemrograman, yakni Julia, Python, dan R. 3 bahasa pemrograman tersebut merupakan sesuatu yang penting bagi seorang data scientist. Jupyter berfungsi untuk membantu kita dalam membuat narasi komputer yang menjelaskan makna dari data di dalamnya dan memberikan insight mengenai data tersebut. Selain itu, Jupyter juga mempermudah kerjasama antara insinyur dan data scientist karena kemudahannya dalam menulis dan berbagi teks atau kode. Apa itu Jupyter Notebook? Jupyter Notebook merupakan aplikasi web gratis yang digunakan oleh para data scientist untuk membuat dan membagikan dokumen yang berisi kode, proses perhitungan, analisis, visualisasi, dan pengolahan data lainnya. Aplikasi ini dapat digunakan untuk berkolaborasi dengan tim lain karena sifatnya open source dan bisa digunakan dengan mudah. Beberapa kelebihan yang dimiliki Jupyter Notebook ialah sebagai berikut. Jupyter Notebook sangat baik untuk memperlihatkan proses kerja kita. Hal tersebut karena Jupyter Notebook menampilkan kode yang kita tulis dan hasilnya tepat di bawah kode tersebut. Jupyter Notebook cocok untuk para pemula karena didesain dapat dijalankan sel per sel, sehingga kita bisa mengetahui apa saja yang dihasilkan atau apa saja yang dilakukan oleh kode tertentu secara langsung. Meskipun berbasis web, open source, dan gratis, keamanan dari Jupyter Notebook sendiri tidak perlu diragukan lagi, karena kita bisa mengaturnya menjadi private untuk kebutuhan kita atau tim kita saja. Jadi, langsung saja ke tata cara instalasi dan menjalankan program sederhana dari Jupyter Notebook. Jadi, hal yang pertama yang perlu kita siapkan ialah di laptop atau komputer kita itu sudah memiliki bahasa pemrograman Python. Atau jika belum memilikinya, kita bisa mendownload di Chrome dengan keyword Python. Lalu di web python.org di sini ada link download. Nah, di sini terdapat berbagai macam Python dari berbagai versi, dan di sini saya pribadi menggunakan Python versi 3.11.8 yang dirilis pada tanggal 6 Februari 2024. Ini yang terbaru. Lalu untuk tata cara penginstalan Jupyter atau Jupyter Notebook, kita buka CMD
Lalu pertama di sini saya akan mengecek versi Python yang saya gunakan. Nah, di sini versi Python yang saya gunakan seperti yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya, Python yang saya gunakan adalah versi 3.11.8. Lalu pertama kita install Jupyter dengan keyword pip install Jupyter. Nah, karena sebelumnya Jupyter dan notebook telah saya install, maka di sini jalan dengan cepat karena sebelumnya sudah saya download. Mungkin jika rekan-rekan sebelumnya belum mendownload Jupyter atau Jupyter Notebook sebelumnya, ini akan memakan waktu yang cukup lama. Lalu langkah kedua ialah saya akan menginstal notebooknya. pip install notebook. Nah, di sini notebook telah berhasil diinstal. Lalu seterusnya kita akan membuka Jupyter Notebook-nya dengan keyword Jupyter Notebook. Baiklah, setelah kita memasukkan keyword atau sintaks program Jupyter Notebook pada CMD kita dengan catatan Jupyter Notebook kita sudah terinstall, maka kita akan dikirim membuka browser pada laptop kita, dan cara kita membuat contoh menjalankan program Python di Jupyter Notebook sederhana yang sebagai berikut. Jadi di sini saya akan membuat sebuah program sederhana untuk mencetak kata atau kalimat dengan menggunakan bahasa Python. Nah, coba kita jalankan. Di sini sudah muncul. Saya membuat contoh untuk mencetak kalimat hello world. Dan ini saya mencoba mencetak sintaks program, mencetak nama lengkap saya. Baiklah, mungkin hanya ini saja tutorial tata cara instalasi dan penjelasan mengenai Python dan Jupyter Notebook. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.